Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Cahaya Fatona dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yang berjudul pembuatan produk senyawa ester yaitu sabun. Dengan tujuan membuat produk senyawa ester yaitu sabun dengan bahan dasar minyak dan juga larutan alkali. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya sabun. Terutama di saat pandemi seperti ini, pemerintah juga marak menyerukan gerakan cuci tangan pakai sabun yang dinilai paling efektif dalam membunuh virus guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sabun sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 2800 sebelum Masehi dengan kombinasi minyak hewani ataupun nabati dan juga garam alkali yang disebut dengan istilah saponifikasi. Tapi tahu nggak sih, saponifikasi sendiri itu diambil dari bahasa Latin yaitu sapo yang artinya sop atau sabun. Sapo itu merupakan nama sebuah gunung, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai bukit. Dalam legenda Romawi kuno yang biasanya menjadi tempat pemotongan hewan kurban dalam upacara. Ketika hujan, sisa-sisa lemak hewan itu tercampur abu kayu pembakaran dan mengalir ke sungai Tiber di bawah gunung. Tak diduga saat masyarakat sedang mencuci baju, mereka mendapati air mengeluarkan sabun dan pakaian mereka menjadi lebih bersih. Tetapi harga sabun zaman itu masih sangat mahal karena proses pembuatannya yang sulit dan juga bahan baku yang terbatas. Barulah pada akhir tahun 1700-an di kelas Leblanc, kimiawan Prancis menemukan larutan alkali dapat dibuat dari garam meja biasa. Sabun pun jadi makin murah karena proses pembuatannya jadi lebih mudah. Alhasil, ia terjangkau bagi semua orang. Sebelum lanjut ke langkah kerja, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini sudah ada 42,97 gram bubuk nanoh. Selanjutnya ada 80 ml minyak kelapa, 120 ml minyak kelapa sawit, dan ada 100 ml minyak zaitun. Selanjutnya juga saya menggunakan 90 ml Aquades. Ada essential oil aroma peppermint, pewarna makanan warna biru, karena di sini saya akan membuat sabun yang bertema Oceana. Untuk alat-alatnya, di sini ada mixer, cetakan, sendok, dan juga wadah besar. Sekarang kita masuk ke langkah kerja. Setelah menyiapkan semua alat dan bahan, tuangkan 90 ml Aquades ke dalam wadah. Lalu, masukkan secara hati-hati 42,97 gram naoh ke dalam Aquades sedikit demi sedikit. Kalian akan langsung melihat reaksi air mendidih dan mengeluarkan uap yang menusuk. Ingat ya, selalu masukkan naoh ke dalam air, karena jika terbalik akan menimbulkan efek seperti gunung meletus. Aduk semua naoh sampai larut. Diamkan beberapa saat sampai larutan mencapai suhu ruangan. Sembari menunggu larutan naoh dingin, campurkan semua jenis minyak ke dalam wadah. Ketika suhu larutan naoh sudah mencapai suhu ruangan atau sekitar 30-35 derajat Celcius, tuangkan ke dalam minyak secara perlahan. Aduk secara terus-menerus menggunakan mixer sampai mencapai kekentalan yang diinginkan, yaitu adonan meninggalkan jejak saat diaduk atau trace. Adonan dapat ditambahkan essential oil, bubuk teh, dan juga pewarna. Tuangkan adonan sabun ke dalam cetakan, tutup menggunakan kain bekas atau kantong untuk menjaga agar tetap panas dan melanjutkan proses saponifikasi selama 1-2 hari. Potong sabun sesuai keinginan, biarkan 2 hingga 4 minggu, sabun pun siap digunakan. Nah teman-teman, ini dia hasil dari pembuatan sabun kita waktu itu. Ingat ya, harus didiamin dulu minimal 2 minggu agar naohnya juga bersisa dan aman bagi kulit. Sekarang saya mau ceritain nih pengamatan unik saya saat proses pembuatan sabun batang ini, yaitu saat proses pewarnaan. Kita tahu ya di awal kalau tema sabunnya itu adalah Oceana Soft Bar dan saya memilih pewarna makanan warna biru. Tapi di sini yang muncul malah warna ungu. Nah, setelah saya kaji dan cari tahu, ternyata pewarna makanan itu kurang cocok untuk teknik cold process, yaitu teknik pembuatan sabun yang berada pada suhu ruangan atau sekitar 30-35 derajat Celcius. Berbeda dengan hot process, di mana proses pembuatannya itu dilakukan pada suhu tinggi yang dimasak selama 1 hingga 3 jam yang membuat proses saponifikasi itu berjalan lebih cepat. Kadar alkalinya pun menjadi lebih rendah, berbeda dengan sabun batang ini yang kadar alkalinya itu masih tinggi, sehingga membuat pewarna makanan itu kurang berfungsi dengan baik, di mana warnanya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti halnya ini, di sini saya menginginkan warna biru tapi yang muncul malah warna ungu. Tapi untuk hasilnya sendiri, sabun itu cukup keras ya, nggak lembek gitu, gak gampang hancur. Juga dapat membersihkan, melembabkan, dan terdapat gelembung saat proses pemakaian. Selain itu juga teksturnya lembut, tidak menyakiti kulit. Sekarang kita udah masuk nih ke tahap akhir dari praktikum, yaitu kesimpulan. Teman-teman sekarang tahu kan kalau kimia itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Air yang kita minum sekalipun itu merupakan zat kimia, tapi ada yang baik bagi tubuh dan ada juga yang tidak.
Seperti halnya sabun batang ini, yang mana dalam proses pembuatan itu menggunakan banyak bahan-bahan alami. Berbeda dengan sabun batang yang diproduksi oleh pabrik, yang pada umumnya itu mengandung triklosan yang tidak baik bagi kesehatan, karena dapat mengganggu regulasi hormon, sistem kekebalan tubuh, dan juga membuat kuman itu kebal terhadap antibiotik. Sabun sendiri merupakan hasil reaksi saponifikasi yang melibatkan hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat, yaitu NaOH ataupun KOH yang lebih dikenal sebagai larutan alkali, sehingga dapat menghasilkan sabun yaitu garam natrium dari asam lemak atau minyak. Sekian praktikum kimia mengenai pembuatan produk senyawa ester yaitu sabun. Semoga teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.